Nah, ini salah satu project yang sangat simple, yaitu project fliperan. Ya, kita dengan tanah yang cukup kecil, caranya simple, bisnis prosesnya mudah, sangat agile banget, dan bisa diterapkan oleh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan bagaimana caranya fliperan yang mudah, simple, dan bisa dilakukan oleh pemula, yuk ikut kelas kita di kelas webinar kita di sini. Nanti kita akan ajarkan step by stepnya bagaimana memulai bisnis fliperan. Saya Bernard dari Jakarta. Saya tertarik untuk mengikuti pembelajaran di properti di Fatih Group. Banyak ilmu yang saya dapat di sini, dan saya juga ada ilmu diajarkan untuk praktek lapangan. Terima kasih kepada Coach Muhammad Fildan yang telah memberi saya ilmu. Maju Flipro, maju Fatih Group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fadlil Mo, asli saya dari Sukabumi, saya domisili dari Bandung. Aktivitas saya sekarang adalah sebagai karyawan swasta, sebagai sales. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengikuti kelas praktek untuk Flipro. Alhamdulillah, yang saya tadinya nggak tahu ilmu tentang developer atau ilmu tentang kontraktor, setelah mengikuti materi atau praktek di sini, saya sekarang sudah menguasai beberapa materi dan siap untuk mengeksekusi proyek-proyek selanjutnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti kegiatan kelas praktek untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Eviani atau Evi. Saya dari kota kecil di Jawa Tengah. Saya dari Purwokerto. Alhamdulillah, saya tidak menyangka bisa ketemu Coach Wildan langsung, mendapatkan pelajaran langsung, terjun ke lapangan dan bersama teman-teman yang super hebat dari berbagai kota. Dan harapan saya tentu saja kita bisa memperoleh atau bisa membuka proyek baru supaya benar-benar real. Kita ikut Master Flipro ini benar-benar top banget ilmunya. Terima kasih banyak. 2 tahun ini sudah 20 titik lebih yang berjalan, dan alhamdulillah percepatannya di tahun depan insya Allah akan lebih dahsyat lagi. Oke teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Silakan teman-teman bagikan materi ini jika bermanfaat buat yang lain gitu ya. Silakan. Semoga ada kemanfaatan yang bisa diambil oleh kita semua. Nah, ini berbicara tentang bagaimana menyusun sebuah bisnis model, menyusun sebuah DNA, terutama target yang perlu dicapai. Ini kita masih melanjutkan series yang sebelumnya. Ada yang belum pernah ikut series minggu lalu tentang bagaimana membuat DNA bisnis model di properti, terutama kita membuat big strategic planning operation dengan cara smart big goals ya, yang kita gunakan nanti mungkin buat teman-teman di tahun baru. Boleh digunakan sekarang juga, tidak masalah gitu ya. Boleh diketik, ada yang sudah ikut, ada yang pernah ikut, yang belum mungkin ada yang baru yang belum ikut. Oke, Mas Gilang pernah ikut ya. Kemarin kita belum selesai ya, baru sampai satu sisi ya. Kita mudah-mudahan di malam ini kita selesaikan sisi-sisi yang lain. Bisa dipahami teman-teman yang minggu lalu? Ada yang belum dipahami? Kita hanya review aja, berarti yang belum mengikuti sambil mengikuti ya. Oke,
membuat sebuah bisnis model itu penting banget teman-teman, ya. Suaranya gimana teman-teman, jelas? Jelas, Suara Kang. lancar? Saya Oh, ini jelas. oh, siap. Oke. Ya, ini kita basicnya terutama Smart Big Goal ini atau Big Strategic Planning Operation ini kita lakukan untuk membuat DNA bisnis kita ya, terutama model bisnis yang akan kita lakukan terutama menjelang nanti di 2023. Mudah-mudahan tidak terjadi resesi ya. Mudah-mudahan, amin. Nah, salah satunya kita harus menyiapkan strategi-strategi yang sifatnya bisa agile, ya, bisa lincah bergerak kemana saja, dan sifatnya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan santai tapi bisa berpindah-pindah kemana aja ya, bisa targetnya jelas. Enggak jelas, oke, jelas ya suaranya, alhamdulillah. Oke, ini ada beberapa kolom yang kemarin kita sudah isi ya teman-teman. Bagaimana ini pergabungan Smart Big Goal ini pergabungan strategik bisnis model kanvas digabungkan dengan target yang terukur, digabungkan dengan Blue Ocean strategik gitu ya. Yang kemarin kita sudah bahas apa sih perbedaan antara Red Ocean dengan Blue Ocean? Ya tentunya kita di sini menggabungkan Blue Ocean strategik ya. Supaya lebih jelas lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk merubah tersebut ya? Kemarin kita sudah belajar merubah batas market karena dengan Blue Ocean Strategic ini adalah bagaimana konsep kita memaksimalkan value innovation ya, bagaimana kita beralih dari Red Ocean ke Blue Ocean ya, yang lebih kompetitif gitu. Nah, tapi pendekatannya teman-teman harus memahami market yang ada. Ya, ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1 adalah market yang sudah siap dan mengenal kita. Bahasa kita mungkin current market ya. Kalau tier 2 adalah market yang sudah mengetahui produk kita tapi belum bertransaksi. Nah, teman-teman harus di-clearkan dulu nih ya untuk tier 1, tier 2 dan tier 3. Terusnya syaratnya untuk membuat Blue Ocean Strategic kemarin hanya dikit aja ya, fokus kepada big picture ya, gambaran besarnya kayak gimana, terutama planningnya. Dan menjangkau market-market ya yang akan kita kembangkan atau demand-demand yang belum kita kembangkan untuk kita kembangkan, serta pembentukan bisnis model yang parsial. Oke, yang pertama teman-teman kemarin sekilas boleh diulang atau kita langsung ke model yang lainnya. Ya, ini cara mengisinya aja. Yang pertama teman-teman dalam membuat bisnis model atau membuat target, coba bisa mulai dari customer segment ya. Nah, nanti segmennya ada di mana? Ya, bisa buat demografis, psikografis, geografis, dan lain-lain. Ya, bisa di segmen A, segmen B, segmen C. Intinya gitulah. Misal contoh waktu kemarin kita sudah contohkan nih, karena market saya produk yang kita bangun adalah produk investasi, usianya sekian, pria wanita, geografisnya di mana, harganya sekian, dan lain-lain. Ya, tier satunya kita yang tadinya current market baby boomers, kita pindahkan ke generasi millennials. Nah, terusnya kita timbahkan lagi ke tier 2-nya generasi zoomer dan lain-lain. Ya, yang kedua dalam membuat bisnis ini hanya ringkas doang ya, yang awal ya, biar kita nyambung ke target selanjutnya. Jangan lupa setelah customer-nya jelas, setelah marketnya jelas, jadi dalam membuat bisnis model adalah teman-teman pastikan ideal target marketnya sudah jelas dulu. Ya, kalau ngomongin ideal target market kita sudah bahas di minggu lalu. Setelah ideal target market, jangan lupa kita membangun yang namanya value proposition. Ya, value proposition, di mana value apa yang kira-kira dipandang ya dari sisi customer, dari sisi kompetitor, dari sisi kita. Apa ya value yang kita berikan kepada customer tersebut ya, yang menjadi khasnya di kita. Nanti ada UPP, ada USP ya. Apa misalnya Plipro? Wah, Plipro itu kan gimana misalnya value kita rumah di kawasan elit tiba-tiba kita bisa jual setengah harga gitu ya, bisa lebih murah. Misal saya ada produk di Yasmin, harganya pasaran 1 miliar sampai 2 miliar, kita jual 600 juta. Terusnya kita ada produk misalnya di Bukit Cimanggu nih, di Kota Bogor, pasaran 2 miliar, 3 miliar, kita jual 600 juta gitu.
Atau kita di Citra Indah yang pasarannya 3-4 M, kita jual 1 M gitu. Nah, itu ada khas-khasnya, misalnya dari segi harga, terusnya bisnis kita jauh banget ya, macam-macam bisnisnya. Bisa kita main hotel, kita bisa main rumah, bisa main coupling, bisa macam-macam ya dengan konsep liperan. Nah, ini value itu teman-teman harus tentukan ya. Bisa nggak kita mempunyai value yang khas gitu ya. Ini misal contoh value dari produk Lipro. Nah, setiap bisnis saya ini ada bisnis modelnya masing-masing gitu ya. Ini yang menjadi keunggulan kita tuh. Udah simple, mudah, lokasinya strategik, desainnya bagus, beragam, daya sebarnya keren gitu ya. Nah, ini dimainin. Nah, saat ini current marketnya yang jadi khasnya apa? Misalnya kita current market saya pertama produk yang kita pakai value-nya adalah investasi ya. Misal hematnya. Nah, current market selanjutnya saya karena mau mentargetkan tier selanjutnya yang belum kita pernah akuisisi, saya rubah tuh strategic value-nya yang tadinya tentang harga ya, yang kita mainkan akhirnya value-nya adalah tentang misalnya betternya atau strategiknya atau yang lain-lainnya. Nah, ini penting teman-teman membuat sebuah value dalam bisnis model kan kita, karena ini yang akan jadi ruh. Nah, jangan lupa ketika segmennya udah jelas, target marketnya jelas, value-nya sudah ada, perlu channel distribusi untuk menyampaikannya. Ya, bagaimana pelanggan itu tahu, bagaimana pelanggan itu datang, bagaimana pelanggan bisa beli lebih banyak, bisa beli lebih sering, bahkan bisa merekomendasikan produk kita secara terus-menerus. Maka perlu adanya channel distribusi. Nah, maka perlu kira-kira kalau value-nya udah bagus, ideal targetnya udah jelas, ideal target itu supaya value kita tersampaikan kepada ideal target market, maka perlu channel. Nah, akhirnya Lipro melakukan distribusi channel tuh, bauran pemasaran lewat apa? Oh, kita lewat YouTube, lewat Facebook Ads, Facebook organik, Instagram Ads, ya, ada di Google, ada di WhatsApp. Kita bina agent dan agency, membuat canvassing dan lain-lain. Disesuaikan tuh. Ya, teman-teman juga gitu. Kalau di agency kira-kira apa yang perlu dilakukan channelnya? Ya. Oh, pelatihan nih kepada agent kita nih, target market kita kan perbanyak agent misalnya. Wah, berarti medianya pelatihan. Oh, lewat media apa misalnya? Lewat Zoomer seperti ini ya boleh dimasukin. Gitu ya. Intinya di kolom kedua adalah teman-teman buat channel ya dari value terhadap customer atau customer terhadap value. Nah, agar customer ini terjaga dengan bagus, value ini tersampaikan dengan baik, channelnya konsisten, perlu yang namanya yang keempat, namanya customer relation. Bagaimana teman-teman bisa menjaga customer ini dalam jangka yang panjang. Ya, bagaimana konsumen ini repeat order, terjaga hubungan baiknya, menjaga hubungan jangka panjang. Bahkan kalau di kita dibuat tuh current marketnya apa nih? Oh, current market saat ini buyer. Gimana strategiknya customer itu untuk menjaga posisi buyer? Buyer artinya apa? Customer yang tahu atau ngeh adanya iklan kita mau berkunjung. Ya, kalau customer apa bedanya? Yang sudah berkunjung ke lokasi, mereka booking. Ya. Nanti ada di tier 1, tier 2, tier 3 sampai tier 5. Sudah beli gimana untuk bisa beli lagi? Repeat order. Nah, gimana caranya ini menjadi sahabat kita gitu. Itu ada lagi strategiknya ya untuk menjaga customer relation. Dari sahabat gimana bisa jadi keluarga yang sudah beli repeat order. Nah, dia nggak tanggung-tanggung ngajakin kawannya lagi. Ya. Ngajakin kawannya untuk beli ke kita. Selain word to mouth, itu ada strategiknya juga. Nah, ini teman-teman perlu membuat beberapa strategik yang sifatnya tadi customer ideal target market terjaga, value-nya tersampaikan, distribusi channelnya bagus, maka perlu langkah selanjutnya menjaga customer relation. Ya, bahkan level kita adalah setelah mereka jadi saudara, ini jadi keluarga inti, keluarga dekat, ikut turut andil dalam bisnis kita. Ya, ada yang akhirnya lahannya dikasih ke kita untuk dikembangkan, ada uangnya yang nganggur diinvestasikan ke kita gitu ya. Bahkan masih banyak lain. Ya, bahkan mereka dengan sukarela memasarkan produk kita tanpa mengharapkan adanya bayaran gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu membuat yang namanya customer relation management ya, CRM-nya. Kalau bahasa kita funneling customer relation ini
terbagi jadi dari current market tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Ya, bahkan sampai tier 5. Nah, itu teman-teman harus pikirkan. Yang belum pernah dibahas pun gimana tetap bisa dijaga gitu ya. Bahkan kalau tadi berbicara customer segmen yang tadinya segmen kita tuh baby boomer, fokusnya akhirnya kita geser ke millennials. Bahkan orang yang masih baik, ya ibaratnya gini loh. Bagaimana bisa ngejaga hubungan jangka panjang ya customer relation ini. Misal kita yang beli produk rumahan saya adalah orang tuanya. Nah, tapi anaknya dapat merasakan kehadiran kita. Ya, dan di benaknya, wah Masya Allah, terjaga gitu hubungan. Dari orang tuanya beli, akhirnya beli anaknya. Dari anaknya beli, teman-teman anaknya beli lagi, bahkan mungkin cucunya gitu. Nah, ini perlu dijaga yang namanya customer relation tersebut. Nah, ini ada strategiknya yang diatur gitu ya. Kalau saya biasanya dirubah customer segment ini menjadi customer, dari buyer, customer, sahabat, saudara, keluarga. Nah, itu yang berbedanya. Nah, tentu saja ketika value itu tersampaikan, produk kita tersampaikan kepada segmen yang ada, channelnya tepat dan terjaga jangka panjang, tentu ini akan menghasilkan yang namanya revenue stream. Ya, revenue stream adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari proporsi nilai yang ditawarkan dengan sukses kepada customer. Nah, jadi di sini teman-teman tentukan kira-kira sumber pemasukan kita dari mana aja. Oh, kalau Kripo sumber pemasukan utama tentu jualan produk. Nah, ternyata ketika kita rinci customer stream-nya atau revenue stream-nya itu banyak banget ya. Jual unit itu jelas. Dari jual unit kita jual hook, dari jual hook kita jual penambahan desain, misalnya pengen diganti dapurnya, diganti pasarnya, diganti polanya, ya. Terusnya dia pengen investasi lagi, pengen renovasi lagi, bahkan ada beberapa produk kita suruh dikelola, misalnya kita ada homestay, kontrakan gitu, aparkos. Nah, itu ada hospitality-nya lagi. Nah, teman-teman harus bisa menggambarkan kira-kira sumber pemasukan kita dari mana aja, gitu ya. Sumber pemasukan kita didapat dari mana saja. Nah, kalau bisa kebayang kayak gitu tuh. Oh, kalau agensi sumber pemasukan utama kita dari mana? Oh, penjualan misalnya. Oh, ternyata pas kita rinci lagi banyak yang bisa kita masukkan. Misal dari member, pelatihan-pelatihan yang ada, kerjasama dengan yang lain, melakukan upselling, melakukan downselling, melakukan cross-selling, dan lain-lain. Oh, di konstruksi sumber pemasukannya di mana aja misalnya. Oh, selama ini pemasukan kita dari jasa, Kang, pembangunan. Oke, itu yang utamanya. Kira-kira dapat uang lagi dari mana? Oh, kerjasama dengan supplier. Wah, ini ada dapat diskon, ada bonus tambahan. Kerjasama dengan distributor. Atau misal kalau di saya kan makeover ya, proyek-proyek yang mangkrak, yang jelek, yang dirobohin, itu kerjasama tuh sama pemborong-pemborong proyek untuk rumahnya bisa dijual lagi gitu ya. Maksudnya bahan-bahannya gitu. Atau ada bahan-bahan sisa yang bisa dimaksimalkan lagi. Nah, ini di situ pentingnya adanya revenue stream tambahan ya. Jadi nanti teman-teman di tahun 2023 untuk mengatasi 2023 ini perlu banget namanya memaksimalkan yang namanya revenue stream. Jangan hanya satu sumber pemasukan saja. Nah, jadi di bisnis model Canvas dengan Blue Ocean Strategic ini teman-teman memperkirakan sumber pemasukan kita dari mana saja funnelnya, ya, bukan hanya dari pokoknya aja. Misal kalau misalnya di Fati ya, sumber pemasukannya banyak. Yang pasti pertama kita jualan unit, ya, jual propertinya itu paling besar. Ya, kedua kita jualan jasa, desain, building. Kita punya Pati Institut Pendidikan, gitu ya. Kita punya konsultan, ya, kita banyak gitu ya yang sumber. Ya, dari tim pun ngelatih itu juga ada sumber pemasukan dan lain-lain. Nah, ini perlu teman-teman membuat corong-corong sumber uang masuk dari mana aja. Ya, di 2023 salah satu cara mengatasi resesi adalah memperbanyak sumber pemasukan. Jangan mengharapkan hanya satu pemasukan atau satu corong doang yang selama ini teman-teman lakukan. Gitu ya. Oke. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Ya, jadi kalau
bisnis model kanvas lanjutan ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bagian depannya, front end. Ya, bagian depan ibarat sebuah panggung ini kita adalah para pemainnya. Para pemain-pemain yang menjalankan acara di panggung tersebut. Nah, dari acara panggung itu misalnya kita jualan tiket itu dapatlah revenue stream. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Ternyata selain front end, orang yang melakukan aktivitas dan mendapatkan hasil, ternyata ada faktor-faktor kunci yang ada sifatnya back end di belakang layar. Nah, belakang layar ini jadi kunci yang membuat bisnis model kita berjalan dengan sukses. Gitu ya. Mau dibongkar? Siap? Ada pertanyaan sejauh ini? Ini ngulas aja, mohon maaf, hanya 10 menit, 20 menit. Sudah bisa kita pahami ya. Apa itu customer segment, apa itu value proposition, gimana bentuknya, apa itu channel, apa itu customer relation, dan bagaimana mendapatkan revenue stream. Jelas ya? Basicnya ya. Apa bedanya antara current market, tier 1, tier 2, tier 3? Cara mengakuisisi lebih lanjutnya yang belum pernah kita akuisisi. Sebelumnya kita sudah bahas. Intinya kita kayak main catur. Berpikirnya bukan hanya di positioning kita yang sudah kita dapatkan saja. Current market yang saat ini. Misal current market saya, kalau ngomongin revenue stream, ya jualan produk. Saya punya rumah-rumah yang saya jual. Ternyata pas kita ulik, sumber pemasukannya banyak. Atau misalnya tadi current market yang saat ini kita produk investasi, sekarang kita kembangkan. Ya, kelas menengah atas gitu ya. Segmentasinya tadinya kelas bawah, akhirnya kita menekat kelas menengah, dari menengah akhirnya menengah atas akhirnya prestige akhirnya premium sekarang. Nah, ini perlu teman-teman lakukan pola-pola pemikiran yang tidak hanya terbatas pada pola pemikiran utamanya saja. Oke, sejauh ini jelas? Mau kita lanjut? Ada pertanyaan tentang bagaimana membuat dasar bisnis modelnya? Oh, mantap borangnya, dahsyat. Mau borangnya untuk ngisi kayak gini? Alhamdulillah. Maaf ya, minum dulu ya. Oke, bisa dilanjut, suara saya jelas? Jelas? Assalamualaikum. Jelas ya? Oke, punten soalnya agak dua. Oke, kita jelas ya. Yang pertama teman-teman harus clearin satu, ideal target market atau customer segment. Yang kedua, value innovation atau value proposition. Itu harus dikuatkan. Yang ketiga, teman-teman paham tentang bauran pemasaran. Ya, cara memasarkan terutama distribusi channel. Ya. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menjaga customer relation management atau customer relationship atau flywheel marketing dan lain-lain. Yang ketiga, teman-teman memahami revenue stream, sumber-sumber uang masuk. Nah, itu sebagai, ya sekali lagi saya bahasanya front end, orang yang di depan layar. Nah, cuman dalam bisnis model itu ada yang sifatnya back end, orang-orang yang di belakang layar atau aktivitas-aktivitas yang ada di belakang layar. Nah, itu harus dikuatin. Ada 4 kolom utama yang teman-teman harus bentuk, ya. Current market, tier 1, tier 2, tier 3, sampai dengan tier 5-nya. Oke, jelas ya? Yang pertama, teman-teman harus bisa mengunci faktor kunci yang namanya key activities. Ya. Aktivitas kunci apa yang ada di dalam bisnis kita, di mana bila kita kerjakan, maka bisnis kita tidak akan macet, akan berjalan bagus. Ya. Apa yang menjadi khasnya di Flipro? Oh, yang pertama adalah kita memahami secara tegas tentang verifikasi data dan kualifikasi lahan yang akan kita ambil. Misal salah satu jenis Flipro. Jadi Flipro misalnya di 2021, 2023 cuma fokus kepada 3 jenis bisnis model. Ya, yang pertama bisnis model produktivitas, yang kedua bisnis model end user, yang ketiga bisnis model connected people gitu. Nah, itu kita fokusnya di sana. Nah, luar biasa hasilnya. Ya, ya kalau dikatakan omset, alhamdulillah ya, melebihi bagaimana kita membuat klaster atau kawasan. Ya, unitnya cukup banyak ya, hampir 20 titik gitu. Tapi dalam waktu yang sangat tempo cepat. Ya,
kita key activitiesnya cuma 3 aktivitas utama, maka kita punya sebuah key aktivitas kunci yang menjadi pokok acuan yang kita lakukan. Misal salah satu contohnya current market mengenai kriteria lahan. Kita sangat sudah spesifik. Jadi bahasa teman-teman di kantor tuh kalau lihat lahan itu pelipro banget. Gimana misalnya? Oh, kita pasti fokus kepada kota-kota utama yang punya market size atau market share yang besar. Ya, jadi kita selalu bermain di demand yang tinggi. Karena untuk penjualan yang bisa muter cepat gitu. Yang kedua, misalnya kita bermain di segmentasi end user, kita selalu berfokus kepada perumahan-perumahan yang sudah jadi. Jadi buka proyek di dalam perumahan. Nah, perumahannya tapi spesifik, perumahan-perumahan yang elit gitu ya. Perumahan-perumahan yang elit gitu. Bahkan handicapnya kita susun tuh, tidak boleh di bawah jalan sekian, lebar muka sekian, panjang jalannya sekian, lebarnya sekian dan lain-lain. Sampai harganya kita atur, harus lebih murah berapa persen dari harga yang ini. Nah, itu menjadi scoreboard utama kita, menjadi faktor kunci kita untuk kriteria mencari lahan. Dan teman-teman checklist yang menjadi kata kunci aktivitas kita. Ya, aktivitas kita cuma 3 kunciannya. Ini dibukain aja, cuma 3. Yang pertama harus bisa jadi decision maker. Nah, itu gimana caranya? Salah satunya seni negosiasi dan akuisisi. Itu tuh contohnya. 20 proyek yang kita jalankan tidak mengeluarkan 1 rupiah pun untuk akuisisi, maksudnya kerjasama, tidak bayar gitu ya, maksudnya tidak bayar untuk pembelian gitu ya. Oh, ada yang termin satu proyek, tapi itu pun terminnya panjang gitu ya. Terusnya mengenai aktivitas kunci kedua yang kita menjadi kata kunci utamanya adalah bagaimana di setiap bisnis model itu kita punya value innovation gitu ya, value selling point, USP, UPP atau value innovation yang cukup tinggi dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Yang ketiga, khas kita dalam key activities itu harus bisa jalan cepat. Saat ini yang kita jalankan adalah 1 bulan buka 1 proyek gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita lakukan dengan cara key activities bisnis model developeran, tapi dengan preparan sama bisa kita lakukan. Kalau ngomongin omset ya nggak beda jauh ya, ngomongin profit nggak beda jauh, tapi ngomongin aktivitas kunci jelas, karena value proposition ini salah satunya adalah faster, cepat gitu ya, cepat legalitasnya, cepat pemasarannya, cepat bangunnya, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman harus kunci. Key activities-nya apa yang menjadi faktor kunci? Ya, pertama, key aktivitas saya contohnya adalah akuisisi lahan. Itu secara terperinci jelas. Yang kedua, faktor kunci saya misalnya tadi, mengenai 3 faktor kunci itu jelas. Ya, yang perlu kita lakukan. Nah, teman-teman harus rinci. Nanti di membuat bisnis model di tahun 2023 itu kayak gimana. Jadi saya udah arahkan ke tim, 2023 kita akan melakukan ini loh, aktivitas kunci kita gini loh, kita nggak usah susah capek-capek kayak gitu. Ya, bahkan ada bisnis model yang dalam hitungan hari sudah langsung untung gitu ya. Kita bahkan tidak melakukan banyak proses, ya nggak, maksudnya proses ini apa, legalitas, pemasaran, produksi, dan lain-lain, tapi dapat hasil yang setara bagaimana kita melakukan proses yang panjang gitu ya, kayak developeran. Ya intinya kan nilai intinya nanti kita ngomongin bisnis model itu tentang target result, ya berapa omsetnya, berapa profitnya, berapa yang diambil gitu, itu yang perlu dibentuk. Nah, untuk membuat target-target itu teman-teman harus paham ya bisnis prosesnya kayak gimana, customer journey-nya apa gitu, seperti apa. Nah, itu perlu teman-teman kunci. Oh, customer journey saya A, B, C, D. Nah, itu yang jadi kuncian saya yang orang-orang nggak bakal bisa niru. Misalnya, gimana lahan yang selama ini, misal salah satu faktor kuncinya pembebasan lahan. Pemilik lahan, ya baru kemarin kita bebasin lahan juga yang cukup strategis, yang tadinya pengen jualannya cash, bahkan cash keras, ketika ngobrol 10-20 menit, berubah jadi kerjasama murni. Harganya turun. Nah, itu faktor kunci kita tuh ini loh, cara negosiasi yang efektifnya gini loh.
Nah, itu biasanya di kelas master kita bahas ya. Nah, itu jadi faktor kunci ke aktivitas kunci kita, ya. Yang tadinya kita targetnya 1 bulan 1 proyek, sekarang luar biasa percepatannya, ya. 1 bulan minggu ini aja, di bulan ini udah 2-3 proyek, bahkan mau 5 proyek, gitu ya, yang kita akuisisi secara kerjasama murni. Nah, karena kita udah paham key activitiesnya. Kang, itu proyeknya banyak puluhan, banyak dong timnya. Enggak, timnya cuma berapa? 5 orang kita ya. Gitu. Gitu ya. Yang pertama di backstage atau back end yang perlu teman-teman lakukan adalah memahami customer journey atau roadmap atau bisnis proses secara dalam dan kunci aktivitas-aktivitas yang itu menjadi kuncian utama di bisnis model kita. Ya, mulai dipikirin, oh bisnis Plipro, wah tadi contohnya. Kalau developer kira-kira bisnis prosesnya apa yang jadi faktor kunci di aktivitas kita? Oh, produksi. Ya udah. Gimana? Misal kalau saya ada cost leadership, ya. Rumahnya mewah, tampilannya wah, tapi harganya bisa murah. Gitu. Nah, itu aktivitas kunci yang nggak bisa ditiru sama orang lain. Gitu ya. Atau misalnya kita bermain di marketing, ya di agensian. Aktivitas kuncinya apa? Penjualan, Kang. Nah, gimana bisa penjualan dalam 1 hari sold out gitu? Nah, itu aktivitas kunci. Nah, coba teman-teman pikirkan kira-kira di bisnis model teman-teman, aktivitas kunci yang bisa menjadi kuncian utama dari sisi kita yang menjadi poin utamanya apa? Jelas ya? Oke. Jadi yang perlu dilakukan selanjutnya adalah teman-teman adalah menjabarkan key activities. Ya. Bisa dimulai dengan teman-teman melakukan roadmap. Bisa teman-teman melakukan journey. Ya. Atau bisnis proses teman-teman rinci. Oh, bisnis proses Plipro. Pertama itu cari lahan. Cari lahan itu akuisisi, negosiasi, apa misalnya sampai dengan PAST misalnya. Nah, di setiap bisnis proses itu apa yang menjadi kata kunci aktivitas kuncinya yang sangat mengikat dari sisi kita. Nah, clear ya? Selanjutnya, teman-teman perlu yang namanya membuat ya perencanaan yang namanya key resources. Ya, pihak atau partner yang mendukung berlangsungnya bisnis kita. Apa kira-kira? Ya, misal mengenai SDM dan SDA-nya. Sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Ya. Oke, aktivitas utama saya apa? Pemilik lahan. Ya, selama ini gimana pemilik lahan bisa jadi partner kita? Karena sumber keuangan misalnya nanti kita belajar cost structure ya. Cost strukturnya paling besar apa? Pembebasan lahan. 30% sampai 40% bahkan kalau di Plipro bahkan sampai 50% itu lahan. Nah, gimana kita bisa memangkas biaya? Nah, gimana kita sumber daya pemilik lahan ini bisa tetap banyak, ya. Jadi tiap hari itu ada tawaran lahan terus, ya. Ada tawaran lahan yang nggak berhenti-henti. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, sumber dayanya gimana? SDM-nya seperti apa? Atau dalam pembangunan key resources kita apa? Misalnya bahan berkualitas, tapi dengan harga yang murah. Gimana mendapatkan caranya? Gitu ya. Terusnya apa yang jadi kunci selanjutnya? Wah, kalau peliparan itu dibangun terlebih dahulu, insya Allah jualannya kes-kesan. Ya, oh investor. Ya, oh tanah kerjasama. Oh sisi marketing perlu ada publisher. Bentuk publishernya seperti apa gitu. Untuk kontrol semuanya perlu 4DX misalnya. Productivity system. Kita ada acuan baku misalnya 90%. Ya itu ada sistemnya kita buat. Ya, atau digital marketing. Jadi di sini teman-teman perlu mempersiapkan ya yang namanya key resources, baik itu di current market tier 1, tier 2 sampai dengan tier 3. Tier 1 misalnya tentang SDM. SDM pertama saat membuat bisnis siapa yang menjadi faktor SDM kuncinya? Oh, saya faktor kuncinya bukan marketing, bukan produksi, bukan arsitek, bukan apa gitu. Oh, ini nih faktor kunci saya nih. Ya. Kalau ada ini semua jalan. Ya, gampang rombak-rombak tim misalnya. Atau produk yang berkualitas, bukan karena mereknya, tapi standar kualitasnya. Apakah faktor kuncinya gitu?
Nah, itu teman-teman, key resources ini baik itu SDM maupun SDA, teman-teman harus list. Yang itu nggak bisa orang lain dapatkan. Ya, misalnya skill tertentu kah, orang tertentu kah, cara kerja tertentu kah, dan lain-lain. Kebayang ya? Jadi perlu yang namanya key resources. Ya, bahan baku, misal yang jadi khasnya produk Lipro itu apa sih yang bikin mewah padahal harganya murah gitu. Orang nggak tahu, tapi ketika dilihat, wih cakep banget, keren banget. Oh, gimana sih kok bisa buat bangunan cepet banget gitu. Nah, aktivitas kuncinya, aktivitas resource-nya apa? Apakah SDA-nya apa SDM-nya? Atau teknologinya? Nah, teman-teman coba gambarkan kira-kira key resources-nya apa? Yang menjadi kuncian utama di bisnis teman-teman. Oh, saya kontraktor. SDA-nya siapa ya? Sumber daya alamnya apa? Misalnya, bahan-bahannya apa yang menjadi faktor kuncian kontraktor teman-teman ini bisa bersaing dengan kompetitor? Atau sumber daya manusianya? Siapa yang menjadi kuncian? Apakah tukang, apakah kenek, apakah mandor, apa pengawas proyek, apa arsitek, apa orang keuangannya, atau supplier? Nah, teman-teman harus rinci. Oh, ini nih yang jadi faktor kunci saya tuh ini. Ini yang harus kita pertahankan dan ini menjadi kekuatan utama kita. Dan itu juga bagian dari value kita. Kebayang ya, menentukan key resources. Nah, di masa resesi ini penting teman-teman. Ya, salah satunya adalah tekniknya jangan banyak melakukan yang sifatnya fixed cost. Rubah SDA atau SDM ini dalam bentuk yang namanya variable cost. Ya, bukan banyak-banyakan SDA atau SDM, tapi efektif dan efisien nggak? Karena nanti pengeluaran cukup banyak juga kalau kita nggak efektif terhadap efisien terhadap sumber daya maupun sumber daya alam atau bahan yang kita lakukan. Nah, ini perlu teman-teman membuat rencana target di 2023. Oh, faktor kunci saya gini loh. Aktivitas kuncinya ini loh. Key partnernya ini. Nah, cost structure-nya apa saja yang bakal muncul. Nah, yang tadinya gini harus diganti ya ini. Misal dilakukan yang namanya strategik, yang kemarin kita sudah lakukan yang namanya cost leadership. Jelas ya? Dahsyat ya? Jadi semakin teman-teman memahami yang namanya key resources, ini makin efektif, makin bagus tuh. Dan itu akan menjadi kuncian sukses di bisnis teman-teman yang orang-orang nggak akan bisa ngejar. Gitu ya. Jelas ya, mau tim kita misalnya dibajak sama orang lain, tapi karena kita sudah punya faktor kuncinya, siap bentuk lagi gitu. Siap bangun lagi. Gitu. Oh, model kita ditiru, tapi dia nggak akan bisa sesempurna kita. Nah, karena kita punya faktor kunciannya. Oh, baik itu suppliernya, bahannya kah, teknologinya, dan lain-lain. Ya, jadi yang nomor 7 adalah teman-teman lakukan yang namanya key resources di bisnis model teman-teman. Teman-teman persiapkan kira-kira prediksinya di tahun 2023 tuh gimana, seperti apa. Jelas ya? Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Mungkin ya ini aduh habis baterainya. Nah, yang selanjutnya teman-teman harus memegang yang namanya key partnership. Ya, pihak atau partner yang mendukung berlangsungnya bisnis kita. Siapa kira-kira? Yang current market saat ini gimana, di tier 1-nya gimana, di tier 2-nya gimana, di tier 3-nya gimana. Teman-teman list. Ya, ada supplier, buzzer, call, lembaga, komunitas, broker, ormas, macam-macam lah. Nah, ini disesuaikan. Yang menjadi terutama yang menjadi kunci suksesnya. Oh, kunci sukses saya apa? Perizinan, misalnya legal. Selama ini kalau kita melakukan developeran, izin legalnya itu harus ditempuh dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi ini cukup hitungan hari. Wah, partnernya yang bagus ini. Notaris yang bagus ini nih, paham tentang syariah gitu ya. Nah, agent yang bagus gini nih, agent pemerintah ini aparatnya. Nah, ini teman-teman harus list kira-kira yang jadi partner utamanya apa. Agar bisnis kita bisa sukses, bisa berjalan dengan maksimal. Ya, perlu baik itu current market, tier 1, tier 2 maupun tier 3 lah. Sampai tier 3.
Ya, coba list yang menjadi stakeholder utama kita itu yang sangat mensupport, yang ya apa ya, menjadi kuncian utama partner kita agar kita bisa berkembang lebih jauh. Nah, teman-teman enaknya menggunakan bisnis canvas kayak gini bisa dicoret. Oh, saat ini partnernya ini. Nanti diganti lagi. Tahun depan partnernya ini bisa disesuaikan lagi. Ya, enggak saklek seperti kita membuat bisnis plan. Ya, dengan model satu. Ini kan sebenarnya satu slide doang ya, cuma satu canvas doang. Ya, slide-nya kelihatan banyak karena untuk dijelaskan saja. Ya, jadi yang ke-8 teman-teman, list partner-partner siapa saja, apa saja yang mendukung, mensupport bisnis kita bisa berjalan dengan efektif dan baik. Ya. Oh, kalau di agensi, siapa partner utama kita? Oh, agennya. Yang kedua, pemilik proyek atau pemilik developernya gitu. Terusnya faktor kunci lainnya apa? Oh, ini pemasaran, ya, apa dan lain-lain. Oke, itu disiapkan. Oke. Jadi yang ke-8 ini teman-teman siapkan yang namanya key partner. Harus clear. Oke, jelas? Kita jelas ya, coba teman-teman list. Nah, di namanya sifat back end, orang-orang yang beraktivitas adanya SDA, adanya SDM, adanya key partner, ada aktivitas yang dijalankan, ada proses yang dijalankan, ada partnership yang dilakukan. Tentu ini akan mengeluarkan yang namanya komponen-komponen biaya. Nah, komponen-komponen biaya ini yang dikeluarkan ini disebutlah namanya cost structure. Jadi cost structure itu adalah komponen-komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses bisnis kita. Ya, oh tadi loh customer journey-nya ini loh, pembebasan lahan, biayanya gimana, perizinan gimana biayanya, produksi berapa biayanya, marketing berapa biayanya, overhead cost biayanya berapa, pembangunan unit berapa. Pokoknya parameter-parameter itu perlu dilakukan. Nah, kuncian menghadapi 2023 salah satunya adalah merapikan yang namanya biaya-biaya yang bakal muncul tersebut. Ya, sebisa mungkin biaya ini ditekan. Sebisa mungkin pemasukan atau revenue stream yang lebih utama. Ya. Buang biaya-biaya yang selama ini yang apa ya, yang memberatkan, yang nggak penting, yang nggak pantas, yang nggak cocok, ya. Itu perlu kita lakukan. Nah, ini teman-teman yang current marketnya yang saat ini berlaku dalam bisnis proses kita apa? Oh, saya sebagai prepper apa saja yang biayanya? Oh, saya sebagai developer apa saja biaya yang keluar? Oh, saya sebagai marketing apa saja biaya yang keluar? Nah, teman-teman list parameter-parameter biaya yang bakal muncul keluar. Misal biasanya ada 8 parameter utama yang dalam bisnis properti itu sumber keuangan yang bakal keluar. Ya, teman-teman coba list dan sebisa mungkin itu ditekan. Ada yang dihapus atau dihilangkan, mungkin ada yang dikurangi atau ada yang digantikan untuk menjadi lebih murah. Nah, di activities ini menentukan bagaimana cost structure ini juga bisa berjalan dengan bagus. Key activities, key resources, dan key partner inilah penentu biaya-biaya yang bakal muncul itu menjadi lebih efisien, lebih efektif. Semakin teman-teman memahami bisnis proses teman-teman, memahami bisnis model teman-teman terhadap aktivitas kunci, terhadap sumber daya kunci, terhadap partner kunci, ini sangat akan berdampak kepada biaya yang bakal muncul keluar. Jadi di tahun 2023 untuk menghadapi resesi, salah satunya adalah sebisa mungkin biaya-biaya ini bisa diefektifkan, bisa diefisiensikan. Ya, kok gimana bisa membuka proyek puluhan titik, mungkin insya Allah di tahun depan kita bisa ratusan titik ya, mudah-mudahan amin, tapi biayanya murah ya. Nah, teman-teman perlu pikirkan tier satunya gimana, tier 2-nya gimana, tier 3-nya seperti apa. Nah, itu semakin teman-teman paham itu makin bagus tuh ya. Jadi dengan mengerjakan 9 kolom utama sebenarnya secara spesifik teman-teman sudah bisa menentukan bisnis modelnya. Nah, bedanya apa Smart Big Goals ini?
ada target yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur, insya Allah bisa kita atur. Nah, ukuran itu harus berupa angka, harus bisa kejelasan. Oke, jelas ya? Oke, kita akan membahas nanti ke target-target yang akan kita ukur selanjutnya. Sejauh ini untuk mengisi 9 kolom ini sudah cukup jelas contoh-contohnya, cara-caranya. Ya, nggak semua saya bahas contohnya ya, karena boleh nanti studi kasus aja, kan saya bisnisnya ini, kira-kira ininya apa ya? Boleh. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu mungkin Mas Fauzi supaya lebih jelas. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup jelas? Mas Fauzi sudah keluar kan? Oh, dia lagi sakit ya. Mas Fikri, ada yang mau disampaikan dulu, Mas Fikri? Teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Luar biasa ya, satu kertas ini saja bisa menggambarkan bisnis model kita secara utuh. Bahkan bisa menggambarkan perkembangan bisnis kita jangka panjang. Ya, puluhan tahun ke depan ya. Apalagi dengan sistem kalau saya pakai stick note itu bisa bongkar pasang. Ya, bisa disesuaikan dengan kejadian yang terjadi. Jadi dia bisa menyesuaikan banget gitu. Enak banget kita membuat ini, jauh ribet kalau kita membuatkan bisnis plan. Ya, udah berlembar-lembar, sudah harus diketik, harus gini, wah ribet banget. Tapi kalau menggunakan satu borang kayak gini aja, kalau menurut saya sih ini udah sangat luar biasa. Satu bisnis model kita secara utuh bisa tersampaikan. Oke, ada pertanyaan dari Sep Albian. Bagaimana Kang caranya undang investor percaya saat buka awal proyek? Ini proyek perdana atau proyek apa nih? Nah, kalau misalnya awal proyek atau proyek perdana, saya sarankan adalah yang pertama teman-teman memahami bisnis proses secara utuh. Ya, yang kedua idenya itu harus beda. Ya, yang ketiga memahami bisnis proses kayak gini secara jelas. Jadi yang namanya investor itu butuh kepastian, butuh kejelasan, ya, butuh hal-hal yang menurut mereka ini logis. Ya, kalau misalnya itu bisa dijalankan, insya Allah bisa berjalan dengan bagus lah ya. Nah, berita positifnya teman-teman, di Jumat, Sabtu, Minggu kita akan ada pelatihan kelas master ya, baik online maupun offline. Alhamdulillah udah ada beberapa orang yang hadir. Kalau teman-teman pengen mempertajam lagi bagaimana mendapatkan caranya investor, apalagi awal project, saya bahas di pelatihan tersebut. Jadi slide-nya saja kurang lebih hampir 70 slide. Kita bahas bagaimana cara meyakinkannya, prosesnya, apa saja yang perlu dilakukan, menggali idenya seperti apa, target investornya gimana, itu ada di kelas. Cuman kalau sekarang 3 faktor itu yang menjadi penentu ya untuk ke sana. Oke. Kelasnya kapan? Iya, pekan ini, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kayaknya kelas terakhir di tahun ini deh. Saya sedang fokus ke proyek ya, jadi nggak banyak dibuka kelasnya ya, dan ini eksklusif, dan mungkin saya kasih 2-3 kuota beasiswa yang mau jadi partner saya karena di tahun depan butuh beberapa partner untuk mengembangkan bisnis model kita gitu ya. Silakan kalau teman-teman mau ikut di hari Jumat sampai dengan hari Minggu dari jam 8 ke jam 9 pagi sampai sore ya, bahkan mungkin sampai malam biasanya. Silakan kalau yang mau ikut. Kita akan bahas salah satunya, semua bisnis model ini
akan kita rincikan, ya. Kurang lebih hampir 700 sampai 800 slide totalnya yang teman-teman akan kita bahas selama 3 hari ini. Nah, ini kan dari satu lembar itu kurang lebih ada 800 slide untuk bisa, gimana sih faktor kuncinya, partnernya, cara negosiasinya, customer segmennya, cara masarinnya, dan lain-lain. Ya, kita bahas tuntas bagaimana bisnis Plipro itu kita bisa lakukan. Ya, jadi kalau ikutan Plipro itu sebenarnya ada 4 bisnis turunan yang teman-teman bisa akan mengerti juga. Pertama, pasti akan paham yang namanya tentang bisnis model marketing atau agency. Yang kedua, pasti akan memahami bisnis model tentang developeran. Ya, yang ketiga, pasti akan memahami bisnis model tentang kontraktoran. Ya, yang keempat mungkin bisnis model preperannya. Jadi satu workshop tapi 4 bisnis model itu teman-teman akan bisa pahami karena cukup panjang, kita detail dan banyak materi baru juga ya yang kita bisa diskusikan gitu ya dari segi pengalaman yang kita lakukan. Ya di pekan ini Mas Rayhat jelas ya Mbak Sepi Albian. Jadi 3 faktor itu yang biasanya di proyek perdana investor mau menanamkan dananya. Yang pertama keamanan tentang legal, keamanan tentang surat, intinya keamanan tentang proyek. Yang kedua, idenya harus menarik. Yang ketiga, keuntungannya ya kompetitif, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya lumayan gitu. Nah, itu menariknya. Kayak pelipuran ini ya, waktu pelipuran itu kan nggak panjang ya, paling panjang setahun. Ada mungkin yang lebih dari setahun, tapi rata-rata kurang dari 1 tahun. Ada yang sebulan, 2 bulan. Mereka investasikan nggak banyak-banyak buat pelipuran. Cuman 100 sampai 150 juta, atau berapa ratus juta, atau berapa puluh juta, bisa balik modal dalam waktu yang cepat dan untungnya lumayan. Gitu. Saya investasiin berapa kan 10 juta. Dalam waktu 2 bulan, dapat untung 20%-nya misalnya. Wah, ini menarik banget gitu. Ya, 20% dalam waktu 2 bulan, bukan setahun. Nah, itu menarik gitu. Nah, itu bisa dilakukan Mbak Sep Albian. Ini Mbak apa Akang ya? Budi Santoso, kalau mau menegosiasi ke pemilik lahan, bagaimana caranya coach? Maaf, masih pemula, semoga pecah telur nih. Nah, di kelas master kita bahas bagaimana cara negosiasi dan akuisisinya. Ada 15 cara untuk negosiasi yang efektif lah yang kita lakukan tanpa melakukan modal dari kita, maksudnya tanpa uang yang besar gitu ya, bahkan cenderung tanpa mengeluarkan uang. Intinya kuncinya pertama-tama teman-teman harus memahami subjek dari lawan bicara kita. Yang kedua, kita punya planning, punya konsesi atau tata cara untuk bisa melakukan akuisisi. Yang ketiga, bagaimana bisa mendapatkan situasi yang win-win solution. Bukan egois kita saja, atau bukan kita kalah saja. Jadi, win-win solusi untuk kedua belah pihak. Baik itu pemilik lahan, misalnya, pun untuk kita. Gitu. Ya. Yang keempat itu harus bisa meng-clean dan clearkan dari proses bisnis kita. Ya, terutama legalitas, perizinan, dan sampai yang lain-lain. Yang kelima harus bisa meyakinkan bahwa produk ini aman, nyaman untuk kedua belah pihak dan ini pasti laku gitu. Ya, yang kelima ini produknya pasti laku. Ya, itu dijabarkan. Kalau semua itu bisa dilakukan dengan baik, biasanya pemilik lahan itu mau gitu ya, menyerahkan lahannya kepada kita untuk dikelola bersama-sama. Yang pertama ya tentu pemilik lahan akan bertanya tentang track record kita sebelumnya. Ya, kalau yang perdana gimana? Gabung aja dengan orang yang sudah senior atau ngambil portofolio yang seniornya proyeknya jalan bareng-bareng. Yang kedua, kekhawatiran dari pemikiran itu pas tentang ini legalitasnya aman nggak ya? Nanti kalau saya serahkan masalah nggak terhadap saya? Hilang nggak atas haknya saya? Gitu. Yang ketiga, kapan saya dapat uangnya? Dan berapa besar uangnya itu didapatkan oleh kita. Nah, kalau kita bisa melakukan memahami apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh pemilik lahan, insya Allah
Mas Budi Santoso. Negosiasi itu sangat mudah banget, ya, mudah banget ketika kita sudah terbiasa dan memahami aspek-aspek yang tadi kita sudah jelaskan. Ya, nanti di negosiasi dan akuisisi kita akan bahas di hari Sabtu ya. Enggak, di hari Jumat malah. Antara Sabtu dan Jumat ya. Kita akan bahas tuntas dan kita akan kasih contoh-contohnya, cara ngomongnya gimana ya nanti di hari Jumat ya, karena panjang banget ya. Jadi kita harus memahami mana orang yang nggak jual butuh, mana orang yang butuh. Kita harus memahami keadaan suratnya saat ini supaya mereka aman. Kita harus punya beberapa penawaran atau konsesi-konsesi yang menarik buat di sisi mereka gitu ya. Dan kita harus memahami cara-cara marketing yang efektif, cara-cara akuisisi yang sesuai dengan syariah, efektif dan efisien gitu. Itu Mas Budi. Jelas ya? Oke.